berjumlah Rp17.725.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp3.193.000. Adapun infak lain-lain yaitu Rp7.109.000, diantaranya itu saldo sholat hari raya Idul Adha, sehingga semua berjumlah Rp28.027.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp6.089.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp21.038.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid dari Kekatan Raya sampai pada saat orang ini disampaikan. Selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada jamaah yang bersosok di depan yang masih kosong, monggo untuk dipenuhi yang mengisi terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk yuk, untuk sholat Jumat akan segera kembali. Kemudian Dr. Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Muslim KS Majelis Agama maupun Bapak Fajarul Kapitan Sarjana Pendidikan disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita telah menyaksikan sebuah fenomena kehidupan bermasyarakat di negara kita di Indonesia maupun di negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk ajaran Islam, yaitu sebuah fenomena refleksi nilai-nilai bulan Muharram. Di Indonesia mengenal dua kalender yang populer, yaitu kalender Miladiyah yang dimulai dari perhitungan bulan Januari, Februari dan seterusnya, lalu bulan Hijriah yang dimulai dari 1 Muharram dan seterusnya. Dan ada pula juga perhitungan bulan yang digagas oleh masyarakat Jawa yang diproklamirkan oleh Sultan Agung Hamengkubuwono. Kalender Jawa itu dengan mulai bulan Suro, Safar, Mulut, Badar Mulut, Jumanilawan, Manilake dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dari sekian bulan-bulan yang telah menjadi tanda peristiwa penting untuk diingat manusia, bulan Muharram itu agak unik. Uniknya adalah salah satu bulan yang legalitasnya itu dinyatakan di dalam kitab suci, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itulah bagi kaum muslimin, bulan Hijriah ini adalah bulan yang seharusnya tidak bisa kita abaikan, bulan yang harus kita sikapi dengan nilai-nilai pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kalender Hijriah, sebagai kalender umat Islam seluruh dunia, bulan Muharram itu mempunyai nilai historis yang luar biasa. Biasanya seseorang kalau ada kejadian besar, kalau ada peristiwa besar, itu dicatat. Satu contoh misalnya ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, dicatat. Setelah dicatat, diingat. Setelah diingat, dirayakan. Coba kalau pada bulan Agustus itu Semarang Merah Putih kan luar biasa, dari kampung, kecamatan, kabupaten sampai istana. Ini menjadi aspek penting dalam rangka memberikan inspirasi agar manusia itu tidak lupa yang terjadi pada era itu, apa yang terjadi, lalu pengorbanan apa. Demikian pula hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita melihat historis peradaban muslim, kita melihat mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram itu. Yang pertama di antaranya, pada bulan Ramadan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ampunan dari Allah
Subhanahu wa Ta'ala ketika keluar dari surga terjadi pada bulan Muharram. Ketika Nabi Ayub diselamatkan dari penderitaan terjadi pada bulan Ramadan, terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam terbebas dari sengatan api oleh penguasa terjadi pada bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW mendapatkan ampunan dosa sebelumnya dan dosa yang akan datang terjadi pada bulan Muharram. Perang Karbala yang menewaskan cucu Nabi Muhammad SAW yang diyakini diperingati di Irak terjadi pada bulan Muharram. Coba nanti kita ingat-ingat 17 Agustus itu bulan hijriahnya apa? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Oleh sebab itulah bagi kaum muslimin di belahan dunia ini, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam, bulan Ramadan dijadikan momentum untuk mengingat, lalu mencari inspirasi, lalu merefleksikan dalam kehidupan masyarakat yang bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang mendapatkan kehormatan kedua setelah Ramadan terjadi pada bulan Muharram, di puasa Asyura, dan kemudian kita bisa melaksanakan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bulan Muharram hendaknya kita jadikan sebagai momentum refleksi muhasabah yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan bahwa manusia hidup di dunia itu harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Setiap amal sekecil apapun, setiap amal perbuatan yang kita lakukan dicatat lalu ditimbang oleh Allah. Lalu ini kita jadikan momentum koreksi diri. Pantaskah kita menjadi ahli surga atau sebaliknya kita menjadi ahli neraka? Di bulan Muharram inilah kita hendaknya mengintrospeksi, muhasabah, karena kita akan sampai pada kehidupan yang abadi sebagai orientasi tujuan hidup muslim yang abadi nanti setelah kehidupan yang fana ini, yaitu melalui hisab. Yang kedua bisa kita maknai mengingat peristiwa refleksi Muharram ini. Kita ingat hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, peristiwa yang luar biasa. Nah, ini menjadikan momentum pengertian hijrah dapat kita artikan hijrah pada era itu. Hijrah pada era itu hanya sekali terjadi, tapi hijrah dalam pengertian luas dapat kita ambil pengertian hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Ini bisa kita maknai demikian. Dan bulan Muharram inilah startnya kita untuk melakukan itu. Hijrah dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, momentum Muharram ini dapat kita jadikan refleksi bagaimana seorang muslim yang hidup di dunia ini harus menghadapi tantangan hidup dan masa depan hidup. Umat Islam di dunia ini dibayang-bayangi dengan pabaratan perang di Timur Tengah antara kecemasan dan harapan.
sekarang ini terjadi. Kesulitan ekonomi, kondisi negara yang tidak stabil, di mana-mana ada permusuhan, di mana-mana ada ketimpangan kehidupan sosial. Ini hendaknya menjadi tantangan kita umat Islam. Oleh sebab itu, dengan momentum 1 Muharram ini, hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada tongkat kehidupan, ajaran yang ada di dalam Islam. Di dalam bulan Muharram ini juga terjadi, kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini dengan ritual-ritual suro misalnya. Ini adalah bagian yang harus kita cermati, bagian yang harus kita perhatikan. Dasarilah dengan keimanan dan ketakwaan yang benar. Ini tidak hanya jadikan refleksi secara total, sehingga kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang dialami oleh umat Islam ini menjadi bergerak dengan cepat dengan kesungguhan, kesatuan, keimanan dan ketakwaan menuju kemaslahatan umat, menebarkan kebaikan di masyarakat kita, saling bantu membantu, saling persaudaraan yang kita rajut dengan tali yang kuat. Insya Allah kesulitan dan tantangan umat ke depan dapat kita hadapi dengan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh elemen, seluruh kaum muslimin di mana saja diberikan keberkahan dan kemenangan dan kejayaan dalam mengarungi kehidupan di dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala fi sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa qur rabbi akhbirni qawla sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma fatahna laka fathan mubina. Allahumma fatahna laka fathan mubina. Allahumma fatahna laka fathan mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum